Pertanyaan dan bantahannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang terhormat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat pada Promopendus. Terima kasih. Saudara Agus Sahid. Selamat, ini mungkin tahap awal buat Anda nanti melangkah. Dan saya merasa senang, mudah-mudahan Anda bisa menemani saya nanti. Minimal lah untuk NTB dan Polres Lombok tidak harus kontak ke Bandung kalau butuh ahli bahasa. Insya Allah. Ya, cukup Anda yang tanganin. Ya, saya akan melihat ini perspektif saya sebagai seorang praktisi yang sering dimintai pendapatnya sebagai ahli bahasa dalam perkara-perkara yang tadi Anda sebutkan cyberbullying yang berdimensi SARA. Sekarang kasus yang sedang saya tangani itu kasus Al Zaitun, ya. Nah, jelas bahwa sebetulnya dalam kasus Al Zaitun itu ada kasus nih di Indonesia ini Al Zaitun, bahwa di sana sebetulnya tidak harus dinilai oleh ahli bahasa pun di sana sudah ada berita bohong, sudah ada kebencian berdasarkan SARA gitu. Nah, yang jadi masalahnya lagi gitu ya. Ternyata Al Zaitun ini malah melaporkan orang-orang, jadi melaporkan balik, gitu. Karena dia merasa dibully sebagai Islam beraliran sesat, gitu ya. Nah, fenomena ini ternyata tidak terlepas. Gitu. Ini ada data yang ingin saya sajikan, Pak Agus, bahwa Indonesia ini jumlah pengguna media sosial di Indonesia ini ada 191 juta orang, ya. 191 juta orang. Ini lebih dari setengah atau lebih dari 50% jumlah penduduk kita ya, per sensus 2021 kemarin. Sensus 2021 kemarin itu menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu, jumlah masyarakat Indonesia itu ada 277 juta. Sekarang 191 jutanya ini ternyata menggunakan medsos, ya. Nah, dari data tersebut juga ternyata ada hal yang membuat saya kaget, ya. Pengguna medsos di Indonesia ini menghabiskan waktu sebanyak 7,5 jam untuk bermain medsos. Ini berarti sepertiga waktu hidup mereka gitu ya, mayoritas orang Indonesia ini bermain medsos sepertiga waktu setiap harinya ya. Ini menjadikan bahwa medsos itu dunia kedua bagi orang Indonesia ya, setelah dunianya terang. Makanya banyak sekali kasus-kasus hukum di dunia maya sekarang ini ya tidak terlepas dari fenomena ini. Dan tadi yang saya lihat ya mungkin ini juga kelalaian saya sebagai pembimbing tidak mengarahkan Pak Agus dari awal sudah berbicara tentang dampak hukum, tapi tidak diarahkan untuk berdiskusi dengan pakar hukum karena ada hal yang miss sedikit bagi saya. Saya ingin sedikit membantah gitu ya, dan ini harus dikoreksi lagi bahwa yang dimaksud dengan penghinaan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itu adalah menuduh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga dengan tuduhan itu ada HAM potensial atau daya luka. Orang itu merasa dipermalukan gitu ya. Di depan, misalnya kalau dikaitkan dengan teori wajah gitu ya, ada teori kesentuhan, itu orang yang dihina itu orang yang merasa kehilangan muka di hadapan umum gitu ya. Nah, dikaitkan dengan itu gitu, dalam sistem hukum di Indonesia gitu, ini yang dalam tahap 1 saya katakan, Pak Agus lihat lagi ini dari essential condition, ciri esensial gitu. Jadi ciri essential condition untuk tindak menghina itu dalam sistem hukum Indonesia itu selalu tindak tutur asertif. Karena tindak tutur ekspresif itu seperti tadi memaki ya, ada kata-kata bagus identifikasi kata-kata menggunakan kotoran atau alat kelamin gitu. Yeah. Dalam sistem hukum Indonesia itu hanya dikatakan sebagai penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 dan itu tidak bisa dibawa ke sok aja yang mengatakan Jokowi anjing ya di Facebook atau di media sosial lain itu tidak pernah bisa dipidana ya, dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE karena fenomena itu tergolong sebagai
penghinaan ringan gitu, yang diatur dalam pasal 315. Nah ini yang tidak mungkin itu ya, bahwa dalam secara esensial tindak penghinaan itu ditandai dengan tuturan ekspresif. Nah tadi sudah betul bahwa mengancam, tindak tutur mengancam sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 ya Undang-Undang ITE itu selalu ditandai dengan tindak tutur komisif gitu. Jadi gampang sekali buat ahli bahasa itu nanti untuk melihat ini ada nggak unsur pasal 27 ayat 4, lihat saja gitu. Apakah tindak tuturnya itu komisif atau bukan? Karena ancaman itu harus selalu bersifat janji, bagus. Janji akan melakukan suatu tindakan yang sifatnya menyakiti atau menakut-nakuti. Ya. Contoh, kalau lu nggak datang, gua tabok lu. Itu kan janji bahwa dia akan memukul dengan syarat kalau dia tidak datang. Jadi secara esensial dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ancaman itu selalu ditandai dengan tindak tutur komisif. Ya. Ini makanya saya wanti-wanti dari sidang ujian tahap 1 kemarin, tolong di breakdown lagi tentang essential condition karena ada yang termasuk juga tadi pertanyaan dari Prof. Eri, Prof. Adi tentang validitas hasil dari penelitian ini ya, mungkin ya tentu saja dalam penelitian kualitatif ini validitas penelitian akan ditentukan oleh peneliti sebagai instrumen utama. Namun yang saya tangkap dari pertanyaan Prof. Eri dan Prof. Adi tadi, teori yang Anda gunakan itu ya, teori the speech act, sejauh mana validitinya dan apa keterandalan lahnya. Nah, yang saya ingin masukkan harusnya logikanya begini. Karena apa yang jadi unit analisis datanya itu adalah penggunaan bahasa di media sosial, maka pisau analisisnya pun tentu saja adalah pisau analisis yang dalam linguistik diakui sebagai pisau analisis yang sampai mempertimbangkan faktor mitra tutur dan faktor penggunaan bahasa itu ya hanya pragmatik ya. Dalam hal ini tindak tutur. Jadi sangat layak gitu ya, teori speech act diandalkan ya. Valid untuk diandalkan dalam kajian-kajian seperti ini gitu. Dan saya sangat memanfaatkan ya, selain appraisal, saya memanfaatkan teori tindak tutur untuk menangani pasal-pasal terutama tadi ya, 28 ayat 2, 27 ayat 3, 27 ayat 4, saya selalu menggunakan teori tindak tutur. Karena hanya dengan itu, karena apa yang dimaksudkan tidak selalu sama dengan apa yang dikatakan. Itu kunci utamanya. Dan apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan tidak selalu ada pada apa yang dikatakan. Jadi karena hal itulah pragmatik itu atau tindak tutur itu kena gitu ya, sangat diandalkan untuk menganalisis penggunaan bahasa karena dia mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penutur, tuturan, dan mitra tutur. Terkait dampak hukumnya nanti perlu dielaborasi lagi yang terkait yang tadi berkali-kali ya, ini mumpung belum dipublikasikan lebih luas lagi terkait dengan felicity condition, di essential conditionnya saya yakin Pak Agus sudah mengerti sekarang bahwa secara esensial tindakan menghina itu selalu ditandai oleh tindak jenis tuturan apa. Sekarang dikaitkan dengan sistem hukum kita bahwa menghina itu adalah menuduh, maka tidak mungkin menuduh disampaikan dengan tuturan ekspresif. Ya, selalu asertif. Oke. Baik, terima kasih Dr. Andika Duta Bahari. Terima kasih atas pencerahannya yang sangat memberikan wawasan baru bagi saya. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa menemani saya lah. Ya, nggak harus. Insya Allah. Dia nggak harus di tingkat nasional lah, minimal di tingkat lokal. Beban saya juga tidak harus sampai ke Lombok lah, bagusnya ya. Baik. Terima kasih. Cukup Ketua Sidang. Terima kasih Dr. Andika. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Dadang Sudana MA MI PhD untuk mengajukan pertanyaan dan bantahannya. Iya, terima kasih Saudara Ketua Sidang. Ya, Saudara Agus, ya akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di sini.
Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga tadi kepada bapak-bapak penanya ya, yang sudah berpotensi untuk mengungkap fakta-fakta informasi yang lebih detail, sehingga nanti masih ada ruang kalau ada hal yang perlu ditingkatkan dari sisi konten dari disertasi ini ya. Saudara Agus memulai upaya untuk mengungkap makna cyberbully itu dari kata ya, mencoba menggali makna kata kan begitu ya. Betul. Kata ya, karena memang dari situlah makna itu mulai muncul ya. Sebetulnya meaningful unit itu morfem ya, bisa berbentuk kata ya, kalau dia bisa berdiri sendiri, atau bisa berbentuk afiks ya, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi morfem itu ada yang free morfem, ada yang bound morfem, dan disitulah meaning. Namun perlu diingat bahwa kita tidak berkomunikasi hanya lewat kata-kata itu ya, tetapi bagaimana kata-kata itu disusun ya, menjadi sebuah proposisi kan begitu, sehingga nanti jangan sampai hilang arah ya, bermain-main dengan makna kata saja, karena kata itu sebetulnya adalah ujung-ujungnya untuk membentuk meaningful units ya, complete thought begitu ya, dan pikiran yang utuh itu ada dalam sentence kan begitu ya. Walaupun dalam kita berkegiatan berbahasa ya, sentence itu bisa muncul lewat ujaran-ujaran berbentuk kalimat atau frase bahkan kata. Jadi nanti harus dilihat itu ya. Nah, dalam konteks itu ya, bagaimana Saudara Agus bisa menangkap intended meaning, kan sebetulnya nanti ini intended meaningnya ya, yaitu ilokusinya dari sebuah ujaran. Padahal Saudara Agus berangkat dari mencoba mengklasifikasikan kata-kata itu, lexical meaningnya dan sebagainya. Coba saya ingin mendengar bagaimana menyambungkan antara makna kata ya, dalam korpus itu kan nantinya kan muncul dalam linguistic expression ya, yang berisi pikiran yang utuh. Betul. Silakan. Terkait dengan keterkaitan antara makna leksikal yang diungkap dalam penelitian ini dan untuk mengejar intended meaning, yaitu adalah pertama sebenarnya untuk memulai untuk mengungkap intended meaning ini saya startnya atau mulainya dari kata-kata seperti itu. Ini sebenarnya untuk menemukan atau menemukan sebenarnya kata-kata yang seperti apa sih yang bisa berpotensi seperti itu untuk terjerat seseorang dalam hukum. Seperti kalau dia menyebut binatang, kemudian tetapi dibantah juga oleh Dr. Andika Duta Bahari bahwa penyebutan nama hewan kemudian dengan menggunakan ekspresif itu sekarang itu tidak terlalu orang tidak, hanya penghinaan ringan kata beliau. Namun memang inti dari penelitian ini adalah untuk mengejar intended meaning, maksud dari tuturan. Itu saya menggunakan teori speech act theory, yaitu untuk mengejar ilokusinya. Jadi yang dibahas adalah sebenarnya adalah proposisi atau complete thought-nya seperti itu. Atau itu yang digali sehingga tuturan itu nanti ditemukan apakah tuturan itu menghina, mengancam atau berbohong seperti itu.
Jadi yang diteliti adalah proposisinya, seperti itu. Ya, hati-hati dengan proposisi ya, karena proposisi yang sama ya itu bisa punya efek yang berbeda. Oke. Ya, cuman ini saja warning saja ya. Misalnya dalam konteks tertentu ya, proposisi yang sama misalnya udara ini ruangan ini pengap. Itu bisa intended meaning-nya bisa macam-macam. Betul. Ya. Jadi yang harus ditangkap adalah makna kontekstualnya ya. Jadi kita harus bedakan proposisi adalah makna linguistik ya. Dari a range of words dengan proposisi ketika menjadi ilokusi ya. Jadi ada proposisi, ada ilokusi ya. Baik. Kadang-kadang proposisi dan ilokusi itu sama. Itu yang disebut direct ilokusi ya. Seperti itu. Ya. Jadi jelas ya bahwa berangkat dari kosakata leksikal meaning itu hanya mengidentifikasi potensi saja kan. Betul. Karena kata goblok itu bisa juga menunjukkan keakraban. Iya. Ya. Antar teman. Kata anjing juga kan. Anak-anak kecil itu kalau berbicara kan kebun binatang semua, tidak sedang saling menghina kan ya. Betul. Tapi dengan kata-kata itu kalau digunakan dalam konteks tertentu itu bisa berpotensi menghina. Yang tadi oleh Pak Andika disebutkan dalam konteks ternyata tidak ekspresif. Ini juga harus dicek ulang ya. Oke. Tapi harus yang asertif ya atau yang komisif. Itu ada makna mengancam ya dan menghina itu harus asertif dan sementara yang ekspresif walaupun itu menghina itu penghinaan ringan katanya. Ya. Kata konsultan hukum kita ya. Iya betul. Menghina itu yang ringan itu tidak bisa dipidanakan ya. Padahal tadi ada temuan, harus dilihat lagi, ada temuan ada yang penghinaan yang ekspresif dan diklaim itu mendukung putusan yang menjatuhkan pasal. Ya. Ini kan harus dikaji ulang. Kalau itu memang tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman, karena itu hanya penghinaan ringan saja, karena dibungkus oleh tindak luhur ekspresif, maka itu harus dihilangkan. Atau Data seperti itu. tuturan seperti itu semenjak SKB itu keluar, mungkin menjadi sesuatu yang tidak terlalu dipertimbangkan tuturan-tuturan ekspresif. Makanya itu kan jadi temuan tadi disebutkan sehingga lahirlah pasal-pasal itu dan klaim disertasi ini kan bahwa data hasil analisis itu mendukung putusan yang dijatuhkan. Iya. Padahal tadi ada data analisis yang ekspresif. Berarti kan kita tinjau lagi nanti ya apakah yang Saudara Andika katakan itu valid juga secara hukum bahwa penghinaan ringan tidak bisa dijadikan dasar untuk membawa ke ranah hukum. Jadi harus hari itu, harus tuduhan, ya harus janji ancaman, ya komisifkan ke masa yang akan datang. Jadi nanti kita lihat lagi supaya nanti kalau disertasi itu sudah kita lepas, kita melepasnya dengan sudah berusaha secermat mungkin ya. Baik. Oke. Apalagi ya, ya tadi isu validitas mengemuka ya, validitas ya. Jadi validitas itu tidak selalu kuantitatif, itu namanya empirical validity ya. Ketika kita membandingkan ya hasil uji, misalnya tes ya, biasanya dengan angka-angka tes ya. Iya betul. Instrumen kita yang belum tentu valid ya. Dengan hasil tes instrumen yang sudah dianggap valid, maka kita korelasikan. Ya. Itulah empirical validity. Ya. Tapi validitas itu bukan hanya empirical validity, ya. Ada face validity, ada content validity. Ya. Nah, Saudara Agus dalam hal ini sebaiknya mendalami makna content validity. Yaitu apa? Mengukur apa yang mau diukur. Ya. Ya. Dan inilah menggunakan teori felicity condition yang sifatnya interpretatif itu. Ya. Jadi kalau ujaran-ujaran yang tadi itu, ya, dari preparatory conditionnya dan seterusnya, itu memang kita yakin, ya,
intended meaningnya itu sesuai dengan apa penghinaan, ketika dia mengatakan linguistic expression A, betul-betul setelah dikaji konteksnya, ya ini essential condition terpenuhi, dia tuh menghina, preparatory condition terpenuhi menghina. Betul. Kita bisa mengatakan ini valid. Baik. Ya, walaupun di sini adalah qualitative validity, kemampuan peneliti untuk apa? Menginterpretasi apa intended meaning dari ketika dia mengatakan misalnya awas ya, ku aing dicabok, itu kan komisif. Iya. Iya, ancaman. Tapi dalam konteks tertentu kan itu bisa bergurau. Iya. Iya. Nah, you harus bisa mengatakan ketika dia mengatakan awas ya ku aing dicabok, itu dalam kondisi mengancam betul-betul. Ada indikator-indikatornya bahwa dia itu sedang mengancam, bukan sedang bergurau. Saya dengan adut suka bergurau, awas ya dicabok. Karena sayang, ya. Bukan karena sedang Betul-betul. mengancam Andika ya, karena dia sudah saya anggap anak sendiri, kadang-kadang saya kasar sama dia, itu cabok sih ya. Ya. Baik. Nah itu, jadi itu. Ya. Jadi itu valid secara konten karena apa? Karena konteksnya ya, bahwa ketika dia mengancam, dia itu mengancam, bukan sedang bergurau. Ya. Ya. Jadi itu nanti ya. Jadi tolong dicek lagi apa temuan-temuan yang sifatnya itu mengancam tadi ya, apalagi menghina ya. Itu betul-betul didukung oleh apa? Konteks. Apa ya, konteks. Sesuai dengan validity condition. Jadi you dengan confidence bisa mengatakan valid ini. Ya. Walaupun itu diukur ku angka. Mohon. Ya, tidak semuanya bisa diukur oleh angka ya, tapi kan kita bisa menginfer dengan kecerdasan kita. Ya. Kalau perlu ya minta pendapat teman yang kira-kira punya daya inference yang bagus juga gitu. Itu kira-kira mengancamnya benar tuh? Kan begitu ya? Iya. Oke, nanti kita beresan lagi itu sehingga nanti pada saat dilepas disertasi ini sudah ya kita serahkan ke publik nanti untuk dan kita siap menerima risikonya karena ada nama saya, nama Dr. Andika di sana. Jadi bising saya bawa-bawa ya. Ada nama Pak Wawan sebagai Kaprodi, ada nama Prof. Rati sebagai jadi kemana-mana kan, lembaga ke bawah-bawah. Masa nunggu jadi disertasi? Ya, jadi kita jaga bersama. Baik, baik. Barangkali itu kebanyakannya mah bukan nanya ya. Matahan. Dan dia mah kan bimbingan saya. Bisa ditanya lagi. Mangga. Oke, terima kasih Pak Ketua Promotor. Saya di sini selaku Ketua Sidang dan penguji tidak akan mengajukan pertanyaan, sanggahan atau bantahan, tapi saya gatel ya Pak Promotor, jadi ada hal-hal yang menggelitik gitu, menggelitik dalam arti kata, mungkin itu bukan untuk Bapak saja sebagai promovendius, mungkin di sini ada teman-teman Bapak sebagai mahasiswa, jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi bahwa aturan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikbud itu menyatakan bahwa penyelenggara program doktor di seluruh Indonesia itu PhD. Karena mungkin kalau Pak Dadang dan Pak Wawan itu lulusan luar negeri, kalau di sana ada PhD, ada DBA, ya Prof, itu berbeda level. Kalau PhD itu levelnya sangat tinggi sehingga kita itu harus isinya itu selain tadi yang disebutkan, itu harus mengkaji kajian teoritis dari disertasi tersebut. Oleh karena itu biasanya di latar belakang masalah atau di bab 1 pendahuluan itu terdiri dari 3 gap. Yang pertama itu adalah empirical gap, yang kedua adalah research gap yang nanti akan dijawab, kemudian yang terakhir adalah theoretical gap. Based on itu, maka di dalam level 9 itu adalah level tertinggi program doktor karena di kita program pendidikan atau jenjang pendidikan tertinggi itu adalah level 9. Setiap disertasi itu harus menghasilkan 3 hal. Yang pertama itu adalah hasil riset itu sendiri.
yang tadi sudah dibahas dari mulai Prof. Adi sampai dengan Pak Dadang gitu. Nah, hasil riset itu selain mengkaji dengan model pendekatan apapun, itu merupakan hasil riset Bapak di disertasi tersebut. Yang kedua, disertasi disebut harus menghasilkan kebaruan atau harus menghasilkan novelty. Apa yang menjadi pembeda antara disertasi yang Bapak buat dengan disertasi lain yang similar tentunya dengan disertasi Bapak. Nah, di sini kebaruan Bapak itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari hasil riset Bapak itu harus mempunyai kebijakan atau implikasi manajerial dan implikasi teoritis untuk pengambil kebijakan. Jadi sehingga tadi Pak Dr. Andika bisa menyatakan bahwa saya akan ada temannya karena dari disertasi Bapak itu ada implikasi untuk para pengambil kebijakan. Tapi saya apresiasi Pak dengan disertasi Bapak karena kemarin-kemarin saya baru lihat film drakor selebriti. Jadi mereka memang tidak bisa menjebak haters yang melakukan cyberbullying sehingga akhirnya yang dinistakan itulah yang menjebak hater tersebut sehingga dapat tertangkap dan akhirnya sesudah tertangkap harus melakukan kembali beberapa kajian sehingga dapat dituduhkan atau bisa dapat diputuskan bahwa dia menjadi tersangka. Mungkin itu PR Pak Andika ya, Pak Andika dengan teman-teman yang lain itu bagaimana? Karena kalau di Instagram ataupun di Twitter itu kan ada hater yang seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak, jadi karena prodinya Pak Wawan itu sudah terakreditasi A, unggul, sehingga level KKNI itu harus dipenuhi. Meskipun Bapak sudah menghasilkan 3 karya tulis ilmiah yang diakui di bidang ilmu Bapak. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pertanyaan serta bantahan dari seluruh penguji, maka sidang promosi doktor ditunda sementara. Untuk memberikan kesempatan panitia ujian menyimpulkan hasil ujian ini, maka kami minta pedel untuk mengantarkan promovendus ke tempat istirahat. Terima kasih.